Oke guys, welcome back lagi kalian pejuang F2P di tutorial Rise of Kingdom season kedua ya guys ya. Jadi sekarang itu aku kondisi power udah 74.552. Dan ini sebentar, ini menurutku ini sesuai target ya. Wait, ini udah 1 hari belum server, kita lihat dulu ya. Karena aku baru mulai kemarin tuh di jam 5. Itu baru 1 jam coy. Baru 22 jam 24.50. Jadi untuk untuk ukuran F2P dalam membuat akun jam ini menurutku ini sangat sesuai target. Nah, aku akan bahas dulu tentang akun jam biar kalian tuh nggak penasaran apa sih artinya akun jam. Nah, akun jam adalah teknik ya dimana kita karena setiap orang, apabila kalian sudah membuat karakter baru atau akun baru, nih buat kalian yang nggak tahu cara bikin karakter baru adalah seperti ini. Kalian klik aja profile, pengaturan, manajemen karakter. Nah, buat karakter baru maksimal 2 karakter di setiap kerajaan ya. Jadi kalian tuh bakal buat karakter baru terserah di kingdom manapun itu ya. Cuman buatlah di yang paling muda. Jadi yang paling muda tuh berapa? Misalnya kan yang paling muda sekarang kerajaan Gisling. Kalian bikin di situ. Terus habis itu kalian bakal dapat item yang namanya migrasi pemula atau teleport antar kingdom. Nih, imigrasi pemula ini itu bisa memindahkan kota kalian ke kingdom lain. Atau kingdom yang lebih baru. Atau if of crusade musim 1 telah dimulai. Jadi dulu tuh ngejam itu ada 2 sistem. Yang pertama ngejam di kingdom baru atau ngejam di kingdom kedua yang lama. Jadi dulu tuh orang-orang kalau ngejam, khususnya aku tuh kalau ngejam itu tuh di kingdom yang paling tua. Yang udah kingdom yang udah ibarat kata KVK season 2, KVK season 3 ke atas. Nah, karena diganti nih kingdom tua tuh biasanya aku bikinnya di 2000 ke bawah guys, yang udah berhari-hari kingdom atau udah 1 tahun lebih. Biasanya gue bikin di situ. Ini banyak banget masalah servernya. Karena Rise of Kingdom ini berkembang terus-keterusan. Jadi dia playernya otomatis kan nambah. Ya. Buset, banyak banget, udah 2940. Dulu tuh gua pertama main tuh masih di Kingdom 1902. Itu Kingdom of Dunure. Kingdom Dunure, gua masih inget Kingdom Dunure lah pokoknya. Nah, jadi sekarang itu karena sistemnya telah diganti, jadi semua orang yang mau ngejam atau bikin akun jam itu harus ada di Kingdom yang muda. Begitu pula dengan imigrasi. Sekarang itu kalau misalnya kalian berada di KVK season 3, itu kalian nggak bisa pergi ke kingdom yang ada di KVK season 1. Itu sangat curang atau sangat fatal dari segi hero, segi power, reset dan sebagainya. Itu sangat-sangat gak adil guys. Makanya Rise of Kingdom ini menuntut seperti itu. Jadi diubah sistemnya. Jadi yang ngejam pun juga seperti itu. Syarat akun jam itu tidak boleh lebih dari CH7. Jadi town hall kalian ini jangan di-upgrade di atas CH7. Aku nge-upgrade sampai CH7 udah mentok. Tujuannya apa sih tujuan dari akun jam? Tujuan dari akun jam adalah untuk menghimpun power selama maksimal mungkin selama 9 hari 1 jam 36 menit ini. Jadi kita di sini untuk menghimpun power supaya apa? Supaya kita bisa mengimbangi para player yang sedang top up atau yang sedang player sultan. Itu kita bisa ngimbangi lah. Ibarat kata kita bisa bermain di game Rise of Kingdom ini. Jadi memang butuh kesabaran ya. Buat kalian yang mau main game Rise of Kingdom ini, saranku mending kalian cari teman dekat atau cari teman apapun itu ya. Terus habis itu kalian bikin akun jam bareng-bareng, itu tentu nggak bakal ngebosenin guys. Kecuali kalau kalian kayak aku solo gini bener-bener YOLO. Sebenarnya nggak bosan juga sih, cuman karena ini adalah proses jadi aku menikmati saja seperti itu. Tujuannya apa? Untuk menghimpun pasukan kalian sebanyak mungkin, lalu menaikkan level-level komander kalian. Ya,
level-level commander kalian tuh bakal maksimal. Ini kalau saran aku ya, kalau kalian sudah berada di akun jam, level commander kalian tuh harus 30 atau sudah membuka skill angka 4. Komandan apapun itu, atau bukan komandan apapun itu ya, literally itu komandan utama kalian yang kalian baru buka peradaban terus langsung dapat komandan epic. Nah, itu kalian harus naikin hingga level 30 ya. Jadi kalian itu nggak bakal kalah-kalah banget dengan player-player yang menggunakan uang, apalagi kan banyak banget Minamoto. Jadi saranku adalah kalian mengambil komandan yang nggak lembek banget. Nah, ini aku udah nyenggol-nyenggol ke arah peradaban. Peradaban mana yang terbaik untuk F2P itu bermain. Oke. Sebelum itu, aku bakal kasih tahu ke kalian apalagi yang kurang tentang akun jam. Mungkin kalian kalau misalnya ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar. Kenapa? Karena supaya kita tuh bisa berdiskusi. Karena game ROK ini itu adalah yang paling serunya adalah dimana kita bisa berdebat tentang pernyataan satu dengan pernyataan yang lainnya. Jadi seru game ROK ini kalau kalian bisa ngadu debat, entah dengan konten kreator, teman-teman kalian, itu seru banget kalau kalian bisa debat. Karena emang game ini tuh kalau F2P itu hanya bisa melihat, berdebat, terus habis itu kalian bisa ikut war sedikit-sedikit, begal sana sini. Jadi kalian nikmati aja guys game Rise of Kingdom ini. Meskipun F2P itu pure nggak bisa bener-bener ini, cuman saya di sini menantang diri, ya, menikmati saja prosesnya, ikuti saja alurnya seperti apa. Biasalah Rise of Kingdom ada verifikasi nggak jelas ya guys ya. Nah, sip, Anda lulus. Karena pernah nggak lulus gue. Malu-maluin banget. Oke. Jadi kalau udah kita nyenggol udah akun jam, kita bakal nyenggol tentang peradaban. Peradaban tuh yang kemarin kita lihat ini. Jadi kalau kalian sudah bikin akun di game ini, kalian bakal dipilih dengan peradaban yang banyak banget. Di sini ada 12 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Kurang lebih lah di atas 10 sih aturan, di atas 10. Dengan karakter masing-masing atau buff masing-masing, lalu dengan unit yang masing-masing yang berbeda-beda. Di sini Cina, dia unit spesialnya adalah Chukonu. Chukonu ini adalah unit spesial archer. Ya, jadi banyak banget. Di sini ada archer, infanteri, di Viking ada berserker, terus habis itu di kuda itu ada di Spanyol dia bakal ngambil Coscuitador ya, unit spesialnya tuh. Jadi banyak banget unit spesial yang berbeda-beda. Setiap perbedaan dari peradaban dengan buff yang berbeda-beda. Misalnya di sini ada Spanyol meningkatkan pertahanan kavaleri sebesar 5%. XP yang didapat dari barbarian dan unit netral lainnya tuh naik 10% dan produksi SDA sebesar 20%. Dan di sini tuh ada juga yang pure bot open field seperti Viking. Meningkatkan serangan infanteri sebesar 5%, serangan balasan sebesar 3% dan muatan pasukan sebesar 10%. Jadi ini benar-benar khusus buat open field. Nah, jadi aku kan bakal kasih tahu peradaban apa sih yang biasanya dipilih oleh para sultan terlebih dahulu. Biasanya mereka bakal pilih, kalau nggak di Jerman, mereka bakal pilih di Arab. Kenapa? Karena kuda itu berhubungan dengan specialty ability dari Minamoto Yonokushite. Alah, susah banget ngomongnya, sumpah. Jadi berhubungan dengan komandan legendary ini karena dia adalah specialty di kuda. Jadi buffnya kuda ini kenceng dia. Jadi dia tetap ngambil kuda. Biasanya sih komandan biasanya sih para sultan ngambil itu ya guys ya. Kalau nggak Arab, Jerman. Oke. Lalu kita lanjut untuk F2P. F2P itu bagusnya di mana sih untuk peradaban? Jadi kalau F2P menurut itu tuh aku tuh yang paling recommended itu adalah Cina. Semua orang pasti udah tahu kalau misalnya free to play itu bermain di Cina. Bukan karena unit spesial lah, bukan karena peradabannya, tetapi karena hero utamanya yang sangat-sangat bisa dibilang mendominasi di open field sekali. Sun Tzu ini adalah komandan epic dengan rasa legend karena skill-skillnya yang benar-benar gila banget. Kalau kalian tidak suka dengan Sun Tzu, kalian bisa pilih dengan Korea.
Atau kalian bisa mengambil Yuji Mondeok. Ini aku juga salah satu komandan terfavorit aku. Aku seneng dari skillnya. Nanti aku akan jelasin speciality, ability dari commander. Tapi sebelum itu kita bahas ke peradaban dulu. Jadi untuk F2P aku akan menyarankan 3 peradaban. 4 peradaban ya. 4 peradaban yang aku sarankan. Cina, Korea, Viking, dan satu lagi ada pada tangannya Roma. Ini semuanya ini tuh berkaitan dengan komandan utamanya semuanya teman-teman. Kecuali pada Viking karena dia komandan infanteri dengan unit spesialnya infanteri ini yaitu unit berserker. Aku merekomendasikan ini. Kenapa yang aku rekomendasikan infanteri semua nih teman-teman? Nah, jadi kalian tuh harus tahu dengan hukum dari open field yaitu tentang troops. Nah, troops itu ada 3 jenis di game ini. Sebentar. Troops itu ada 3 jenis, yaitu ada infanteri. Nah, infanteri. Infanteriku udah 10.000 ya. Terus ada archer. Terus habis itu ada kuda atau di stable cavalry. Terus habis itu ada di siege unit. Nah, ini adalah hukum infanteri di game Rise of Kingdom. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat sendiri bentukannya. Jadi, infanteri itu kalah dengan archer. Dan infanteri itu menang lawan cavalry. Kita lihat aja langsung di infanternya guys, biar nggak bingung ya. Nah, infanteri ini itu kuat melawan unit cavalry, tetapi lemah melawan archer. Jadi, kenapa aku pilih dengan komandan epic yang berbasis unit infanteri? Karena infanteri selain dia darahnya tebal, lalu defense-nya juga gede ya. Tapi sih. Dia tuh kuat atau ampuh melawan Minamoto no Yoshinote ini. Bukan kuat melawan ampuhnya itu ya, cuman bisa setidaknya kita bisa mengimbangi dengan Minamoto no Yoshinote ini. Karena Minamoto ini damage-nya ini benar-benar sakit teman-teman. Benar-benar sakit ya untuk ke hero-hero tipis. Nih, damage Minamoto dari skill awal itu udah bisa sampai 1400 ditambah 600 kalau udah skill 1 max. Untuk ke hero-hero yang lembek ya, hero-hero yang lembek seperti archer, ini menurutku nggak recommended banget sih. Archer, ini kan archer. Kalian bisa lihat di sini guys, ini ada archer, commander ini hebat dalam memimpin archer. Itu menurutku nggak recommended banget sih. Jadi menurutku infanteri itu adalah the best. Defense tebal, dia bisa kuat banget nih infanteri ini kan, komandan ini hebat dalam memimpin infanteri. Lalu Sun Tzu aku juga bisa infanteri juga sama. Kenapa? Karena di sisi lain darahnya tebal. Jadi saranku adalah jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan dari ini, F2P itu bermain peradaban pada infanteri atau troops yang paling tebal di game ini itu infanteri. Pilihlah dengan komandan infanteri. Nanti aku kasih listnya di sini. Komandan infanteri itu apa aja dengan peradaban. Jadi kalian langsung cari, kalian bisa cek di sini. Itu peradaban yang mengandung komandan yang ada di list ini. Kalian silakan pilih. Korea, Cina, Viking, Roma. Ini akan aku bakal recommended banget sih buat kalian yang bermain free to play di game ini. Oke. Jadi kesimpulannya adalah dari game ini adalah kita udah bahas peradaban dan tentang akun jam. Peradaban yang kalian bisa dipilih adalah peradaban dengan menggunakan tipe unit infanteri atau komandannya sih. Kenapa? Karena di sini aku menggunakan Cina, komandannya infanteri tapi unit spesialnya archer. Nah, nanti pada saat TH10 ada namanya pergantian peradaban atau bisa dibilang sebagai kartu yang digunakan untuk mengganti peradaban. Disitulah aku akan mengganti dengan peradaban yang menggunakan unit spesialnya infanteri seperti Viking. Aku bakal langsung ganti ke Viking sih. Serius, karena dia punya damage serangan balasan infanteri
ada damage counter attack di situ sama muatan pasukan tuh 10%. Itu lumayan banget buat di open field. Kita nih sebagai player F2P bermain saja di open field ya teman-teman. Jangan bermain di dalam rally attack atau misalnya kalian nyerang pasukan. Aku nih nggak pernah nyerang TH musuh. Kenapa? Karena aku menghemat pasukanku. Oke, jadi ini dulu aja ya. Dari gua, kenapa gua takutnya kepanjangan? Aduh sorry guys. Kita bikinnya 15 aja. Jadi kita bikinnya 15 menit per 15 menit aja. Ini udah 15 menit 30 detik kan ya. Jadi itu dulu konten dari gua. Habis ini kita bakal dengan unit peradaban yang lain. Apakah cuma infanteri cuma bisa bermain F2P cuma bisa main infanteri doang? Enggak juga sih teman-teman. Sebenarnya di sisi lain kita juga menghemat sumber daya yang dikeluarkan. Karena melatih infanteri itu tidak menggunakan batu teman-teman. Ini aku masalahnya masih T1, jadi aku nggak bisa ngeliatin. Kalau udah kalian ke T2, ini batu nih harganya lumayan mahal banget guys. Jadi infanteri itu tidak dilatih dengan batu, menggunakan batu tuh enggak. Karena yang dilatih menggunakan batu itu archer dan pasukan kuda. Infanteri doang yang menggunakan SDA kayu dan juga SDA jagung. Jadi di sisi lain kita juga bisa menghemat SDA dengan bermain infanteri teman-teman. Udah bisa menghemat SDA, terus habis itu kita bisa menyeimbangi dari komandan yang legendary yang benar-benar dimiliki oleh banyak orang, yaitu Minamoto. Ini adalah komandan yang biasa spender ya, low spender. Atau misalnya yang spendernya itu setengah-setengah gitu, nggak langsung banyak kayak Sultan, enggak. Jadi kita bisa mengimbangi, lalu kita juga bisa menghemat sumber daya alamnya dan sustain di dalam open field. Nah itu dia teman-teman. Jadi peradaban yang sudah aku rekomendasikan silahkan kalian pilih sementara. Lalu tujuan aku udah membuat jam sudah aku jelaskan. Lalu ntar di next content kita bakal bahas tentang manajemen ya guys ya, manajemen atau riset yang diperlukan ataupun tentang sumber daya alam, bagaimana cara memacu lah, bagaimana yang banyak banget materinya yang harus aku jelaskan kepada kalian ya guys ya. Itu dulu konten dari gua. See you in the next content. Supaya kontennya nggak kelamaan coy. Thank you, dadah.